Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Siapa kabar hari ini? Sehat. Rati apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita tetap harus semangat, harus menjaga kondisi kesehatan karena cuaca juga belakangan kurang baik ya. Nah, betul. tapi ada yang lagi menjalin komunikasi dengan baik nih, Ti. Siapa tuh? Jadi ada yang sowan ke Partai Golkar, kayak sang pangarep. Jangan-jangan ini tandanya mau melaju bertarung di Jakarta. Bisa jadi, karena sebelum ke Partai Golkar kan juga menyambangi PKS ya. Apakah memang kemarin pertemuan dengan Golkar ini khusus untuk membahas mengenai Pilkada Jakarta? Tapi kita selengkapnya akan bahas di segmen dialog ya. Kita ke informasi yang lain dulu ya, Cia ya. 2 bangunan yang dijadikan 5 rumah kontrakan. Ini tepatnya di kawasan padat penduduk Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah kontrakan. Kebakaran ini melanda bangunan yang dijadikan rumah kontrakan di Kampung Purus, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat membesar hingga menjalar ke bangunan lainnya. Sedikitnya 2 bangunan yang dijadikan 5 rumah kontrakan ini ludes terbakar. Diketahui api pertama kali muncul setelah diawali dengan padamnya aliran listrik. Disusul suara percikan api dari kabel yang berada di salah satu rumah kontrakan. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kini kasusnya ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Insiden penembakan terjadi di Kompleks Rumah Dinas TNI Angkatan Udara di Jalan Dewi Sartika, Palu, Sulawesi Tengah. Seorang wanita ini mengalami luka serius dan harus menjalani operasi. Kejadian bermula saat Jerni memasuki komplek rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Palu, Sulawesi Tengah untuk mencari sisa kardus dan juga botol bekas air mineral. Meskipun sempat dilarang masuk, Jerni tetap memaksa dengan alasan mencari barang bekas di belakang rumah dinas. Tak lama setelah itu, seorang oknum TNI AU keluar dari asrama membawa senapan angin dan menembak Jerni mengenai pinggang sebelah kirinya. Jerni mengaku tak bisa bergerak akibat rasa sakit yang dirasakannya pasca ditembak. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Samaritan Palu untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan POM Angkatan Udara mengingat pelaku penembakan adalah perwira di Detasemen Angkatan Udara Bandar Mutiara Sis Al Jufri Palu. Pemirsa, ada seorang wanita ini dengan modus berpura-pura pesan barang jualan korban beraksi dan juga membawa kabur tas penyimpanan uang. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Pemirsa, beginilah video seorang wanita yang berpakaian busana cadar saat akan melakukan aksi pencurian tas milik penjual sate di pinggir Jalan Raya Soekarno-Hatta, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan emak-emak itu turun dari sepeda motor, lalu ia pura-pura pesan sate yang cukup banyak dengan alasan untuk keselamatan rumahnya. Saat korban sedang sibuk melayani pesanan pelanggan, pelaku kemudian beraksi dengan mengambil tas korban yang disimpan di bawah meja. Setelah berhasil, tas kecil untuk simpan uang hasil jualannya pun langsung dibawa kabur oleh pelaku. Dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal di rumah, pelaku tidak kembali mengambil sate pesanannya. Kasus ini dalam penanganan aparat kepolisian Bangkalan. Seorang pengemudi truk mengemudikan truk secara ugal-ugalan di jalan jalur lintas selatan ini viral di media sosial. Polisi berhasil menemukan pengemudi truk dan diberikan sanksi tilang serta pembinaan. Inilah pemirsa pengemudi truk yang mengemudikan truknya secara ugal-ugalan
dan melakukan atraksi membawa truknya menerobos pembatas di jalan jalur lintas selatan Bantul, Yogyakarta pada hari Minggu lalu. Video ini viral karena aksi ugal-ugalan truk yang putar balik melalui pembatas jalan. Usai video viral, jajaran Polres Bantul melakukan operasi dan juga penertiban di jalan jalur lintas selatan yang memang sering dilalui oleh truk. Jajaran pihak kepolisian Polres Bantul juga melakukan pencarian terhadap pengemudi truk yang viral di media sosial tersebut. Polisi akhirnya menemukan dan menahan supir truk ugal-ugalan tersebut beserta kendaraannya. Dari Yogyakarta kita bergeser ke wilayah Jambi. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi dikabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Rabu sore. Pelaku nekat kabur usai divonis hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa yang kami hadirkan ini merupakan rekaman CCTV saat seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi ini kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi. Pelaku kabur dan memanfaatkan kesempatan saat hendak menuju ke mobil tahanan lewat belakang gedung PN Sarolangun. Dalam tayangan terlihat ada belasan tahanan yang baru menjalani persidangan dan mereka keluar secara berbaris lewat pintu belakang. Pelaku yang nekat terlihat langsung berlari kencang keluar barisan menuju semak belukar yang ada di bagian samping belakang gedung lalu menghilang. Petugas yang mengawal tahanan pun berupaya mengejar pelaku yang kabur. Diketahui tahanan yang kabur bernama Sadit, 37 tahun, yang merupakan warga desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, yang merupakan terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan yang divonis hakim hukuman 5 tahun penjara. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, memenuhi pemeriksaan perdana sebagai saksi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kehadiran Tiko ini untuk mengklarifikasi terkait dugaan penggelapan dana milik PT Advaya Sanjaya di tahun 2015 hingga 2021 sebesar 6,9 miliar rupiah. Tiko Aryawardana, suami artis Bunga Citra Lestari, penuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dengan datang didampingi kuasa hukumnya. Ia diperiksa sebagai saksi terlapor. Penyidik melakukan pemeriksaan atas dugaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyeret suami artis Bunga Citra Lestari, yakni Tiko Aryawardana. Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya berinisial AW lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan, yakni sebesar 6,9 miliar rupiah. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus sebagai suami AW. Sebelumnya pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman, dengan Tiko sebagai direktur dan juga AW sebagai komisaris. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor, yakni sebesar 6,9 miliar rupiah. Kami hadirkan, pemirsa, informasi di mana penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin di Desa Sampali, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini berlangsung ricuh. Ratusan warga memblokade jalan dengan membakar sejumlah ban bekas hingga menutup seluruh bagian jalan. Warga menolak penertiban bangunan yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, TNI dan juga Polri. Warga terlibat kericuhan dengan petugas gabungan dan satu unit mobil damkar ini dibakar oleh warga.
Sebelumnya, Satpol PP Deli Serang sudah menyurati warga yang menempati lahan untuk pindah dari lokasi. Warga menolak dan juga berdalih memiliki hak atas tanah yang memang ditempatinya. Sebanyak kurang lebih 25 bangunan sudah dihancurkan oleh petugas dan saat ini penertiban masih berlangsung meski mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. Pemirsa, usai jeda, kami akan menghadirkan informasi dari Solok di mana seorang suami dengan tega membunuh istrinya yang tengah hamil. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, seorang suami di kota Solok, Sumatera Barat ini diduga membunuh istrinya yang tengah mengandung 8 bulan. Tragedi keluarga ini terjadi di kawasan Aro 4, Korong, Kota Solok, Sumatera Barat. Aksi keji yang diduga dilakukan suami R terhadap istrinya yang sedang hamil 8 bulan ini diberitahukan kepada keluarga korban pada Kamis 11 Juli kemarin. Jasa sang istri dibawa suaminya dari rumah kontrakan di Solok ke rumah orang tua korban di Jalan Bayangkara, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto, Tegah, Padang. Kejanggalan pun muncul karena sang suami inisial R ini langsung pergi setelah menyerahkan jasad istrinya. Kecurigaan keluarga pun meningkat setelah menemukan sejumlah lebam dan juga luka di tubuh korban saat hendak dimandikan. Tidak terima dengan adanya tanda-tanda seperti itu, kejadian itu, warga korban pun melapor kasus ini ke polisi. Pelaku R kemudian ditangkap di rumah kontrakannya di Solok dan saat ini sedang dalam pemeriksaan polisi. Baik, sebenarnya apa yang menjadi motif dari sang suami ini tega sekali menganiaya bahkan membunuh istrinya sendiri? Kita akan bergabung bersama AKBP Ahmad Fadilan, Kapolres Solok Kota. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati dan Mbak Fira. Ya, Pak Kapolres, kalau berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya apa sih yang menjadi triggernya atau motifnya dari pelaku kok tega sampai melukai bahkan membunuh istrinya sendiri, Pak? Ya, bisa kami laporkan pelaku terduga R ini, ya, kemudian nekat sampai membunuh istrinya sendiri, inisial S, karena emosi sesaat. Karena mereka habis bertengkar, kemudian yang bersangkutan ini mencekik leher istrinya dan membekapnya dengan bantal, sehingga setelah kurang lebih 4 menit, ya korban menjadi kehabisan nafas dan mati lemas, begitu. Tapi ada luka lebam juga Pak kabarnya yang ditemukan pihak keluarga. Berarti ada pemukulan sebelumnya? Betul. Jadi pada saat mencekik korban, kan korban meronta, kemudian berusaha melepaskan diri. Nah, pada saat itulah pelaku sambil memukuli kepala korban dengan tangan kanannya. Jadi tangan kiri mencekik lehernya, tangan kanan kemudian melakukan pemukulan. Setelah itu dibekap lagi dengan bantal sampai dia mati lemas. Dari keterangan tersangka ini ataupun pelaku ini memang kerap melakukan penyiksaan terhadap istrinya yang sedang hamil ini, Pak? Kami belum sejauh itu, namun karena yang bersangkutan ini tinggal di rumah kontrakan, ya beserta istrinya, sejauh ini belum ada laporan yang mengarah ke situ. Sehingga dari keterangan pelaku yang sudah kita amankan kurang dari 1x24 jam, juga memang yang bersangkutan tersulut emosi ya, karena memang kebetulan ini pasangan yang masih sangat muda, kemudian mungkin juga dihimpit persoalan ekonomi dan lain-lain, dan puncaknya pada malam itu mereka bertengkar, begitu. Emosinya karena apa, Pak, yang membuat dia hingga tidak bisa menahan amarahnya dan membunuh istrinya sendiri? Ya, berdasarkan pengakuan pelaku, jadi kebetulan pelaku ini kan profesinya sehari-hari sebagai tukang parkir, jadi memang kerap pulang malam begitu. Nah, kemudian pada hari kejadian, hari Minggu tanggal 7 Juli itu, yang bersangkutan juga sudah pulang malam, kemudian membawa temannya, laki-laki, dan setelah itu menjelang tengah malam, pamit lagi untuk keluar mengantarkan temannya. Istrinya sudah mencegah, karena istrinya mungkin
sedang hamil cukup tua ya, 8 bulan, ingin ditemani dan seterusnya, tetapi yang bersangkutan tetap nekat keluar rumah dan kembali sudah menjelang dini hari, sehingga mereka cekcok lagi, dan saat itulah pelaku ini kemudian mencekik leher istrinya di dalam kamar kontrakan itu, begitu. Pak Kapolres, adakah indikasi pelaku ini di bawah minuman keras atau narkoba sehingga nampaknya tidak sadar begitu apa yang ia lakukan? Ya, kecenderungan atau kecurigaan hal tersebut juga sudah kita dalami. Kita sudah mengambil sampel urin dan darahnya, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan tersebut, Mbak Fira, Mbak Rati. Pak Kapolres, untuk hukumannya sendiri, Pak? Yang bersangkutan kita kenakan pasal 338 ya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Mbak. Baik, terima kasih banyak AKBP Ahmad Fadilan, Kapolres Solo Kota, sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, dan ini juga menjadi perhatian untuk masyarakat. Stop kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul. Kembali kita informasikan ya, stop kekerasan terhadap rumah tangga. Dan kita juga nih saatnya akan menghadirkan usai jeda yang sedang ramai juga, sedang menarik kalau ini sedang menjalin komunikasi. Akankah kemana nih arahnya ya? Jadi kita nanti akan membahas mengenai juga politik nanti di segmen-segmen terakhir, tapi kita akan membahas mengenai ajaran sesat yang juga sempat viral ya. Ini masih sesat banget, masa video call sama malaikat maut, terus berdiskusi dengan malaikat, bahkan saat ditanya ajarannya, ditanya man robuka, jawabannya gufron, kan nggak seperti ajaran Islam. Nah, tapi bisa bicara sama hewan loh. Betul. Hal-hal yang nggak masuk akal ya. Jadi nanti kita akan dalami, kita akan bahas saja. Pemirsa, kami hadirkan informasi di mana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,14 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika. SYL dinilai terbukti secara sah dan juga meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain pidana utama, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,14 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika subsidiar 2 tahun penjara. Menanggapi vonis hakim terhadap dirinya, SYL menegaskan akan menjalani segala bentuk hukuman dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk konsekuensi dan juga resiko dari jabatannya. Dalam perkara ini, SYL disebut bersama anak buahnya melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Yang telah disita oleh penyidik KPK, di mana fakta hukum yang terungkap di Pemirsa, sidang vonis Syahrul Yassin Limpo berujung ricuh. Kericuhan terjadi ketika massa pendukung SYL ini mengerumuni SYL yang dikawal oleh petugas keamanan dan terlibat aksi dorong dengan wartawan yang ada di lokasi. Sidang vonis Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat ini berujung ricuh. Massa pendukung SYL mengerumuni pintu ruang sidang tempat SYL akan keluar. Kericuhan pun terjadi ketika SYL yang dikawal oleh petugas keamanan tampak dikerubungi oleh sejumlah ormas pendukungnya, hingga terlibat aksi saling dorong dengan para wartawan. Akibat kericuhan yang terjadi, SYL dibawa masuk kembali ke ruang sidang oleh petugas keamanan. Tak hanya itu, pemirsa, para wartawan yang berada di sana pun turut menjadi korban. Wartawan terdesak saat kericuhan terjadi. Wartawan juga sempat dikejar oleh para pengawal SYL dan terjadi aksi kekerasan terhadap wartawan. Selain itu, sejumlah alat seperti kamera, tripod milik wartawan juga rusak karena kericuhan tersebut. Ini wartawan TV One juga kalau kita lihat salah satu yang menjadi korban juga ya, karena pada saat itu reporter TV One terdesak ya, berada di tengah-tengah ya.
Kami hadirkan informasi selanjutnya. Basarnas Gorontalo menghentikan sementara pencarian korban longsor tambang emas ilegal akibat hujan yang terjadi 2 hari berturut-turut. Penghentian pencarian terpaksa dilakukan akibat adanya longsor susulan di lokasi. Di hari kelima pasca bencana longsor di Desa Tulabolo, Gorontalo, tim SAR Gorontalo terpaksa menghentikan sementara operasi pencarian korban. Penghentian pencarian ini akibat adanya longsor susulan di lokasi yang sama usai hujan selama 2 hari berturut-turut. Helikopter yang disiapkan pun untuk evakuasi korban ini tidak bisa dioperasikan jika kondisi cuaca tidak mendukung. Upaya pencarian dan evakuasi korban longsor mengalami banyak hambatan, salah satunya medan menuju lokasi bencana yang sulit. Kemudian data terbaru, jumlah korban meninggal sebanyak 23 orang, sementara korban selamat bertambah menjadi 131 orang. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Peggy Setiawan menantang Aep, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina, untuk bertemu. Aep dianggap telah memberikan keterangan palsu hingga menyebabkan ia dan terpidana lain berurusan dengan hukum. Peggy menantang Aep, salah seorang saksi kasus Vina yang dianggap memberikan keterangan palsu untuk bertemu. Dalam video yang diunggah di media sosial oleh salah seorang kuasa hukum, Peggy juga disebut berencana untuk melaporkan Aep ke polisi atas tuduhan mencemarkan nama baik. Keterangan Aep sebagai saksi dinilai menyudutkan Peggy sebagai pelaku pembunuhan, termasuk para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Buntut kesaksian Aep, para terpidana kasus Vina ini harus mendekam di penjara seumur hidup. Tak hanya menantang Aep, Peggy Setiawan juga menyatakan kesediaannya untuk bersaksi bagi para terpidana kasus Vina dan Eki yang kini masih menjalani hukuman. Rencananya para terpidana ini juga akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Usai Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Senin lalu. Pengadilan Negeri Cirebon pun menjadwalkan sidang perdana pengajuan kembali Saka Tatal pada Rabu 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal telah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pada Senin 8 Juli 2024. Selanjutnya Pengadilan Negeri Cirebon dijadwalkan akan menggelar sidang perdana PK Saka Tatal pada hari Rabu 24 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Saka Tatal Krisna Murti setelah menerima surat pemberitahuan jadwal sidang PK Saka Tatal. Saka Tatal ini merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah menjalani vonis 8 tahun penjara, dan Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali atau PK ke PN Cirebon usai Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan bagi Peggy Setiawan. Pemirsa, kita akan hadirkan informasi lain. Ini sosok Mama Gufron, penceramah yang juga viral di media sosial karena ceramahnya dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Lantas bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia? Sebelum kita berbincang, kita simak informasinya terlebih dahulu. Sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan publik karena sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan dalam ceramahnya. Pria bernama asli Ius Sugriman ini mengaku bisa berbicara dengan hewan. Yang tak masuk akal, dirinya juga mengaku bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut. Khawatir publik terbawa dengan ucapan tak berdasar Mama Gufron, Majelis Ulama Indonesia bersuara. MUI Kabupaten Malang telah mengundang Mama Gufron namun tidak pernah digubris. MUI berupaya membina Mama Gufron agar pemahaman yang salah dan tak berdasar tidak serta-merta dicaplok mentah-mentah publik. Jika tak ada tanggapan,
jalur hukum bisa dijadikan alat untuk menghentikan ajaran tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pernyataan kontroversial pun dilontarkan oleh Mama Gufron, di mana ini menyatakan bisa berbincang, berkomunikasi dengan hewan, kemudian juga mengatakan bisa melakukan panggilan ataupun video call dengan malaikat maut. Untuk itu kita ajak Anda pemirsa untuk membahas bersama kami. Sudah hadir di studio ada Bapak M. Ziyad, Wasekjen MUI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita juga sudah melalui daring, ada Abdul Mujib, anak dari Mama Gufron. Assalamualaikum Pak Mujib. Ya Pak Mujib, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair. Ya, saya langsung ke Pak Mujib. Pak Mujib, ini orang tua Anda sangat-sangat kontroversial gitu pernyataannya. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh orang tua Anda ini bisa diterima oleh akal sehat begitu? Fa insyaallah, mohon maaf, terima kasih sebelum dan sudahnya. Sebenarnya kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, sebenarnya hal yang wajar, biasa-biasa saja. Hanya saja dari publik kurang adanya ta'aruf atau tabayun, enggak merapat silaturahmi ke pondok, apalagi di medsos yang di-framing dengan sepenggal-sepenggal. Ibarat aja waladhdallin, ayat terakhir surat Al-Fatihah, itu kalau diambil dolinnya itu yang sesat. Padahal di awalnya adalah tidak, wau dan tidak sesat. Inilah bahayanya, tajamnya, sadisnya medsos. Hanya dolin Ya, yang Mujib ditampilkan di framing sepenggal-sepenggal menjadi yang Pak Mujib, sesat. tapi Gitu, begini Pak, kabarnya pihak MUI Malang sudah memberikan undangan, tapi orang tua Anda tidak hadir, bahkan mangkir berkali-kali. Dalam arti ini kan ruang untuk komunikasi sudah disediakan agar tidak ada salah paham, salah persepsi, begitu. Bentuk tabayun juga dilakukan. Kenapa tidak hadir? Sebenarnya, ya mohon maaf, sebenarnya sudah dari perwakilan MUI Malang sudah tabayun ke sini. Bahkan beliau dengan dikasih penjelasan para ustadz, beliau bilangnya cukup, terima kasih, nggak ada apa-apa kok. Dari dulu malah nggak pernah ada apa-apa, David nggak ada apa-apa kok Bu. Ya saya ucapkan terima kasih gitu, nggak ada apa-apa. Pak Mujib, ini kan sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan dalam ajaran agama Islam gitu, syariat Islam. Ini kenapa bisa ada statement dan tadi Pak Mujib bilang ya ini biasa-biasa saja gitu kalau misalnya sampai ada komunikasi dengan malaikat maut. Iya. Kalau masalah komunikasi dengan malaikat sebenarnya juga hal yang wajar. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Tentu kadar keimanan kita ialah yang menjadi standar kita. Contoh, di surat Ad-Dzariyat ayat 25, itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu ayatnya, iddakhalu faqalu alaihi salama qala salam. Ini malaikat salam ta'zim, salam hormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga dijawab Nabi Ibrahim salam. Yang artinya maknanya lebih efisien, lebih praktis, dan lebih berkualitas. Hingga di ayat lain suatu tuntunan khususnya umat Muhammad, wa idza huyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minna aw mithliha. Jikalau kalian dikasih penghormatan salam, maka jawablah dengan salam hormat yang lebih baik daripada yang pertama, atau minimal Mujib, ya. sebelen lah, seimbang. Oke.
Pak Mujib, begini Terima Pak, kasih. kabarnya juga MUI juga sudah menemukan 10 poin begitu, penyimpangan dari ajaran atau syariat Islam. Itu tanggapan Anda seperti apa? Dan pertanyaannya, kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren. Berarti hal-hal atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut? Betul, yang ditanamkan adalah gratis karena beliau adalah bentuk implementasi menjalankan bismillah. Jadi orang fasih bismillahirrahmanirrahim, beliau mendidik, inilah prakteknya bismillah, gratis. Sesuai konsep Quran, para ajaran Nabi semuanya gratis. La as'alkum ali ajra. Seluruh khas para nabi dan para rasul mengajarkan nggak pernah mungut upah. Hingga dipertegas dalam Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah sekalian. Pak Mujib Mereka boleh, itulah boleh orang yang membawa diklarifikasi. Tadi hidayah. pertanyaan saya adalah ada 10 penyimpangan ajaran di pondok pesantren di Mama Gufron yang menyimpang dari syariat Ya. Islam. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Contoh mana Pak, Ibu, mohon maaf, yang dianggap menyimpang? Karena Ya, di salah sini satunya kan diajari seperti dari panggilan mulai video tahun dengan 99 sampai malaikat maut 2024. Kalau sebenarnya takribanil fahmi untuk pendekatan sederhana pemahaman, itu ayatnya jelas bahwa manusia semuanya tanpa kecuali lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah, bahwa setiap orang ini diiringi malaikat depan dan belakang yang fungsinya mereka menjaganya atas nama perintah Allah. Itu korelasinya, analogikanya harus dong bisa dialek sama malaikat lah. Baik, Pak Mujib, kita nanti akan juga Gimana, Ibu? mendengarkan dari MUI ya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Kita akan segera kembali dengan mengulasnya bersama dengan MUI usai jeda. Kita langsung melanjutkan dialog. Saya ingin ke Wakil Sekjen MUI, Pak Ziyad. Ya. Ini sebenarnya penyimpangan yang ada ditemukannya itu apa saja dari MUI? Jadi begini, para pemirsa sekalian, karena Pak Gufron atau yang dikenal dengan Mama Gufron ini adalah berada di Kabupaten Malang, maka ini kasus lokal yang sedang ditangani oleh Majelis Ulama Kabupaten Malang. Ya. Jadi pada prinsipnya MUI itu kan punya tugas dua utama, tugasnya. Ya, yang pertama adalah melayani umat, dalam hal ini adalah khodimul ummah, yang kedua adalah sodikul hukumah. Di antara khodimul ummah, melayani umat itu adalah himayatul ummah anil akidah al-fasidah, yaitu menjaga, memelihara umat ini jangan sampai memiliki atau tercemari atau mengikuti akidah yang rusak. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Gufron atau Mama Gufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya, maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas himayatul ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks hal ini. Nah, karena ini adalah wilayahnya adalah di Kabupaten Malang, maka ini adalah kita menunggu apa dilakukan oleh MUI Kota Malang. Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, maka MUI itu punya tugas. Satu yaitu membina
meluruskan pemahaman semacam ini. Dan juga kebetulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mensosialisasikan putusan-putusan Majelis Ulama Indonesia ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang telah diistihadi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah membina, meluruskan dan mengedukasi masyarakat. Apalagi kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak putra beliau tadi itu kan dalam pemahaman ketika mencontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan malaikat. Kalau itu difahami kan berarti menempatkan kita seperti posisinya para anbiya Allah dan para rasul Allah, kan tidak dalam konteks kendala itu. Karena itulah ketika ada orang yang kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini berarti kan ada potensi penyimpangan dalam konteks hal itu. Sekali lagi ini masih dalam kajian oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, maka kita tunggu dulu apa dalam konteks itu. Ini videonya sudah viral di media sosial, bahkan potongan-potongan ceramahnya juga sudah banyak ditonton oleh masyarakat. Takutnya begitu banyak masyarakat yang tidak memahami agama, mencernanya kurang pas begitu dengan video-video Mama Gufron ini. Iya, betul. Kita menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya video-video yang beredar memang tentu akan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat misalkan di video ya, terlepas kita tidak melihat ini potongan apa tidak, tapi kita sudah bisa memahami ketika ada murid beliau atau yang di dalam di video dijelaskan, bila ditanya ditanya nanti di akhirat man robuka, jawab saja Gufron. Kemudian bila ditanya man nabiyuka, jawab saja. Maka tentu kita beristighfar, bertawud dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah keliru dalam kaitan ini. Karena itulah kita ingin meluruskan, membina, mengedukasi masyarakat supaya kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan juga panduan dari para ulama. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia itu ada komisi pengkajian dan penelitian, ini yang kemudian akan meneliti, mengkaji ketika muncul ada pemahaman atau aliran yang diduga atau berpotensi adanya menyimpang sesuai dengan 10 kriteria tadi, baru kemudian nanti itu kemudian disampaikan di Dewan MUI dan kemudian Komisi Fatwa kemudian akan menyidangkan dan kemudian memberikan putusan apakah ini sesat atau tidak. Maka ketika misalkan ini dinyatakan menyimpang, maka kemudian nanti ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan yang melakukan pembinaan, melakukan pendidikan, mengedukasi supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Penanganan cepat untuk para santri-santri yang di pesantren juga bagaimana? Karena kan kemarin ketika MUI Malang juga menemui, hanya ditemui oleh santrinya juga kan pengurusnya, Mama Gufron tidak bisa menemui gitu ya? Iya, info dari MUI Malang memang disampaikan bahwa belum bertemu dengan Pak Gufron. Semoga dalam waktu dekat ini beliau menemui dan sehingga kita bisa berdialog bagaimana sih sesungguhnya pikiran-pikiran dari Mama Gufron yang sebenarnya. Sebab ketika orang itu menyebarkan agama, maka rujukan pertama adalah bagaimana ia memahami Al-Quran. Makanya di dalam 10 putusan Majelis Ulama itu kan tidak boleh melakukan penafsiran yang menyimpang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Itu kan dalam rangka untuk menjaga kemurnian, originalitas dari ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Kemudian memahami apa standarnya, bagaimana kitab turos, pandangan-pandangan para ulama terdahulu, maka kemudian kita bisa mencocokkan dalam konteks ini. Pak Ziyad, beberapa poin begitu ya yang mungkin sudah dirangkum oleh MUI Malang terkait perbedaan ajaran dari Mama Gufron ini. Tapi kalau kita juga melihat salah satu video yang beredar di media sosial, di mana saat pembagian ijazah cukup banyak begitu santri-santri yang sujud kepada Mama Gufron. Bahkan ada komentar netizen sujud itu sama Allah, bukan sama manusia. Nah sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Kita tidak tahu apa konteks yang sesungguhnya pada saat itu ketika menerima ijazah itu, apakah mencium kaki daripada Pak Gufron ini ataukah apa, kita tidak tahu the real dari itu. Tetapi kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sujud, Nabi kan pernah menyampaikan, andai kata tidak memberatkan laula anasuka la ummati, andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya andai kata aku diizinkan oleh Allah, niscaya aku akan memerintahkan para istri itu adalah untuk bersujud kepada suaminya. Tetapi tidak dibolehkan, manusia itu hanya diizinkan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ketika menerima ijazah kemudian sebagai takdim pada guru, kemudian mencium tangan guru, maka saya kira ini adalah tidak ada persoalan. Tapi ketika sampai pada tingkatan kemudian harus sujud di hadapan kaki guru, saya kira ini juga tidak dibetulkan dalam taklimul muta'alim sekalipun dalam pemahaman yang semacam ini. Lah, karena itulah dalam hal ini kepada para
anak-anakku sekalian, para murid, para santri, maka nyantrilah, belajarlah kepada kiai-kiai yang kredibel, pesantren-pesantren yang kredibel, yang jelas di sana kitab apa yang diajarkan, bagaimana sanad keilmuan pengasuhnya dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk menjaga pemahaman keagamaan kita supaya kita memiliki pemahaman keagamaan yang benar. Baik, kita langsung ke Pak Mujib. Tanggapannya Pak, itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Ziad, itu seharusnya tidak dilakukan seperti itu, yang sujud kepada seorang guru ketika mendapatkan ijazah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Ziad. Terima kasih sebagai Bapak MUI, seharusnya beliau dengan bijak tidak mudah ambil justice semacam itu. Kalau anak-anak yang pas wisuda sampai sungkem bahkan mencium kaki, itu tidak ada program semacam itu. Berarti kita harus klarifikasi kembali, innamal amalu binniyat. Mungkin niat mereka tabarukan, takdiman kepada seorang guru, bahkan ibarat orang tua itu. Jadi kalau langsung dijastri semacam itu, keluar dari koridor agama lah, itu yang mohon maaf, ya kami boleh lawan lah. Terus lagi mohon maaf Bapak Ziad, apakah kalau referensinya tadi dialek sama malaikat, Pak Ziad itu menyimpang. Nah, artinya apa yang diajarkan oleh santri ini juga tidak benar begitu. Jadi Pak Mujib, kami tadi telah menyampaikan kita tidak tahu the real bagaimana konteksnya. Maka inilah yang kemudian kita lihat bagaimana pandangan para ulama secara umum meletakkan kewajiban seorang murid takdim kepada gurunya, takdim seperti apa. Kalau cium tangan guru, cium tangan kiai, saya kira ini masih bisa dimaklumi dan memang ini ada rujukannya. Tapi sampai kemudian harus mencium kaki dan seterusnya, maka inilah yang perlu kita lihat apa maksud dan tujuan dalam hal ini. Sekali lagi, Majelis Ulama belum menyatakan ini keputusan ini menyimpang apa tidak, belum. Karena itulah kita menunggu Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Malang untuk melihat dalam kaitan ini, mengkaji, meneliti secara seksama dan cermat. Baru setelah itu kemudian apabila didapati ada penyimpangan, maka Majelis Ulama punya kewajiban untuk membina, mengajak dan meluruskan pada saudara-saudara kita supaya kembali kepada pemahaman sebagaimana yang dicontohkan oleh para Al-Quran dan Sunnah dan juga pandangan para ulama yang soleh. Iya, Pak Mujib, itu berarti memang dari inisiatif anak-anak sendiri ya, tidak ada arahan dari pihak pondok pesantren kalau lagi pembagian ijazah itu harus sujud syukur dengan cara seperti itu ya. Itu inisiatif anak-anak sendiri. Jadi tidak ada aturan nanti harus cium kaki, nggak ada. Jadi mohon maaf dengan sekali lagi, kalau Bapak MUI seperti kayak kemarin itu, kalau kata saya itu memang oknum itu. Kalau sudah menjustis unik, sudah di luar agama, di luar syariat, ya nanti dulu Pak. Jadi tolong hati-hati, katanya harus cari yang kredibel ya. Kalau tadi saya bahas, Quran menyatakan ikutilah orang yang tidak minta upah. Coba itu dibahas kita bersama, coba. Unik ya, Pak Mujib, dengan transparan, gratis. Juga begitu dari ada MUI, kalau ada yang lain, ayo monggo. pastinya kan. Tabasul Masail. Ya. Ya, mungkin sedikit boleh kita flashback. Sebenarnya Mama Gufron itu sejak kapan sih melakukan ceramah, memiliki pondok pesantren, dan backgroundnya sendiri mungkin ya kita kan tahu biasanya kalau ulama, alim ulama ini kan mengenyam pendidikan dulu terlebih dahulu di mana, berapa tahun dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan, Pak Mujib. Gimana Ibu? Pak Mujib, Mama Gufron sendiri ini sudah berapa lama melakukan ceramah, kemudian sudah berapa lama punya pondok pesantren, dulunya apakah juga mengenyam pendidikan terkait pendalaman agama Islam? Beliau mendirikan pondok pesantren itu di 9 Januari tahun 1999 di Ampel Petukangan Gang 9 nomor 8. Beliau adalah bukan sosok yang ahli dakwah kayak mereka-mereka kayak ahli panggung. Karena dituntut oleh kondisi corona,
beliau baru muncul dan tampil. Jadi terpanggil untuk menyelamatkan bangsa yang sementara waktu itu orang-orang kayak vakum Allah. Mohon maaf, itu fakta. Bukti dengan masjid ditutup, pondok pesantren ditutup, mana-mana pendidikan ditutup, bahkan PPKM, itu semuanya menyatakan kayak tidak punya Allah. Abuya tampil, ayo kita doa bersama, kita punya Allah. Alhamdulillah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian begini Itu selanjutnya, kan sempat Mama Gufron Bahkan menyatakan bahwa jauh-jauh, berbicara dengan semut, kemudian berbicara dengan malaikat, ini benar-benar terjadi kah? Karena kan memang sesuai syariat Islam tidak ada begitu terkait hal ini. Bu. Loh, oke, terima kasih. Orang punya metode, punya retorika, punya balaghah untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan itu sampai diterima di dalam roh dan jiwa kita. Kalau beliau kan khususnya jamaah, khususnya santri. Contoh, ibarat ayo kita buka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana sejarah Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliya. Kan Nabi Sulaiman bersama pasukan dan Baik, Pak yang Mujib. dikumpulkan oleh Allah di surat Sulaiman, wa husira li Sulaiman junudu ya. Baik, Pak Itu Mujib. sebenarnya, Kita mohon maaf, harapkan Pak Abu Mujib, orang Yalus. tua Bapak bisa Ya. juga bertemu dengan MUI Malang ya, agar tabayun menjelaskan sama-sama Bisa. menerima begitu. Akhirnya juga dari Bisa, MUI itu monggo. bisa menelisik Iya, 24 dan bisa jam. menelaah lebih lanjut Iya. dari pondok pesantren itu dan ajarannya. Pak Ziyad mungkin yang terakhir. Ya, pada kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh putra dari Pak Gufron dan siapapun, saya kira ketika mengambil kias atau analog, kemudian menempatkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan hewan, saya kira ini tidak bisa. Karena Allah telah melebihkan, memberikan mukjizat kepada para rasul dan para anbiya Allah. Dan kita ini bukan nabi, bukan siapa, kita hanya sebagai orang yang ingin beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu rujukan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, kita juga menghimbau pada para orang tua, hendaklah kalau menyantrikan anaknya, menitipkan pendidikan pada anak-anaknya, mari senantiasa kita pantau, kita tempatkan pada pendidikan yang baik dan benar. Jangan sampai akidahnya kemudian terjumbus pada hal yang aneh. Dan ini kita bina bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Pastinya dari MUI ya. Lanjutan lagi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Fira Pak dan Mujib juga terima kasih. Para penikmat One Pride MMA King Size New Champion yang berada di kota Semarang dan sekitarnya berkesempatan menyaksikan langsung aksi panas para fighter berkelas yang tampil di Fight Night 80 Sabtu 13 Juli 2024. Gor Sahabat Semarang akan menjadi lokasi pertarungan perebutan gelar di kelas atom yang mempertemukan pemilik sabuk juara Lipin Sitorus dengan penantangnya Sutikno. Keduanya memang baru pertama kali bertemu di Fight Night 80 nanti. Menariknya, kedua fighter ini sama-sama mengoleksi 7 kemenangan dan tersandung 4 kekalahan di ajang One Pride MMA. Lipin Sitorus alias The Panzer siap mempertahankan gelar kebanggaan dengan melakukan latihan dan persiapan khusus. Ya, persiapan di stamina. Nah, stamina itu kita nggak boleh kendor. Baru kemudian kita juga tetap striking dan fighting kita tetap poles. Menurut Bang Lipin, Ya. Sutikno sendiri gimana? Saya rasa sudah sampai ke title fight ini ya fighter yang luar biasa sih sebenarnya. Itu aja, kalau yang diantisipasi sih paling ya strikingnya aja deh. Sementara sebagai penantang, Sutikno tetap penuh percaya diri. Petarung asal Kendal yang berlatih di Beat Up Training Camp Jakarta ini memasang target menang dan menjadi raja baru kelas atom. Sekarang insya Allah sudah prima, sudah kuat, dan teknik bisa keluar semua dan bisa main lebih bagus, lebih baik lagi dari yang dulu-dulu. Dan insya Allah dengan izin Allah akan menjadi juara baru di One Pride MMA Season 1.
Untuk menyaksikan secara langsung Fight Night 80 One Pride MMA King Size New Champion, Anda bisa mendapatkan tiketnya di aplikasi One Pride. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Langsung saja kami ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami, ada Budi Zulkifli di Semarang yang akan mengabarkan mengenai jelang One Pride MMA di Semarang. Budi. Tanda tangan hasil pertimbangan sudah selesai, sudah boleh makan. Ya baik, pagi ini kami mengabarkan dari Semarang, Jawa Tengah, di mana One Pride MMA King Size New Champion akan digelar langsung di kota Semarang, Jawa Tengah, di Gor Sahabat Semarang, yang rencananya akan disiarkan secara live pada Sabtu malam besok. Dan Anda bisa lihat saat ini sejumlah persiapan menuju gelaran ini sudah berlangsung. Di antaranya pagi ini yang sementara berjalan adalah proses timbang badan dari para fighter yang akan bertarung pada besok malam. Kita ketahui ada 3 partai penting yang akan disajikan secara live di TV One pada besok malam. Di antaranya adalah partai title fight yang menghadirkan Lipin Sitorus vs Sutikno di kelas atom. Kemudian ada juga partai international fight yang menghadirkan fighter Anggi Mandagi dan Siyintan dari Singapura. Lalu kemudian ada juga partai lainnya, yaitu Budi Setiawan vs Irfan Arwan. Dan saat ini proses timbang badan sementara berlangsung di sini, dan para Dewan Juri juga sementara melakukan rangkaian persiapan untuk ini. Kita akan langsung saja menyapa Bung Max Metino sebagai Dewan Juri yang akan mengawal seluruh rangkaian proses ini. Bung Max, selamat pagi, bisa bergabung dengan kami. Oke. Bagaimana bisa dijelaskan untuk jelang laga, persiapan-persiapan yang sudah berlangsung pagi ini? Ya, hari ini kita melakukan sesi timbangan resmi, ya, One Pride MMA 80. Ya, di sini ada di kelas atom kita ada title fight antara Lipin Sitorus ditantang oleh Sutikno. Nah, di sini kita melihat 2 petarung yang rekornya itu similar. Jadi sama-sama dengan rekor 7 kali kemenangan dan 4 kali kalahan. Tentunya ini menjadikan peta persaingan ini akan menjadi seimbang, dan tentunya permainan antara stand up fighting dan ground fighting ini akan sangat menarik karena mereka akan bertarung strategis, di mana mereka menguasai stand up fighting dan ground fighting dengan sangat mumpuni. Tentunya memang Lipin pastinya sebagai champion dia diunggulkan, tapi di sini kita lihat persiapannya Sutikno, kita harapkan persiapan Sutikno matang sehingga pertarungan ini bisa menjadi pertarungan yang imbang, ya. Kalau memang peta pertarungan di sini kita melihat bahwa Lipin adalah unggulan di sini karena dia adalah champion dan memiliki ground kental, ya, ground fighting yang cukup kental. Dan di sini pasti strategi Lipin akan berusaha untuk merapat, ya, sedangkan Sutikno akan melakukan takedown defense di sini. Ya. Kita lihat ini ya, bisa dikatakan sebagai pamungkasnya ya dari 2 fighter ini. Betul. Tapi kita tahu ada juga untuk partai internasional fight tidak kalah serunya. Ya, bisa dijelaskan untuk partai ini? Ya, Anggi Mandagi akan ditantang oleh Siyintan dari Singapura, ya, dari Sasana Home Ground, ya, MMA. Nah, ini awalnya adalah yang dilawan bukan Anggi Mandagi adalah seorang petarung. Anggi Mandagi adalah seorang petarung pengganti. Awalnya kita merencanakan Dede Dina, ya, tapi Dede Dina mengalami cedera lutut di ACL sehingga dia harus digantikan. Jadi Anggi Mandagi benar-benar last minute kita memberitahu Anggi Mandagi, dan Anggi siap langsung menggantikan. Baik. Dan ini akan menjadi pertarungan yang seru karena mewakili Indonesia berhadapan dengan Singapura nantinya. Baik. Ya, terima kasih. Saya ingin meminta tanggapan dulu dari Lipin Sitorus, ya. Kita tahu yang nanti akan berlaga dalam partai yang tak kalah pentingnya ini. Ya, ini adalah Lipin Sitorus dan Sutikno yang akan berlaga nanti pada partai title fight setelah selesai melaksanakan timbang badan. Kita langsung saja, Mas Lipin bisa memberikan tanggapan bagaimana persiapannya jelang laga nanti malam. Ya, persiapannya sudah sangat matang, tinggal kita penyelesaian di atas oktagon nanti. Nah, iya. Bagaimana Anda melihat calon lawan nanti? Seberapa yakin bisa memenangkan lagi? Seyakin-yakinnya karena kita sudah persiapan penuh, walaupun
kurang disiplin, masalah berat badan, kita tetap fight, kita siap. Ya baik, ya semoga nanti bisa menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan ya. Amin, 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 siap. Kita akan bertanya lagi sama satu fighter yang pada laga yang tidak kalah serunya nanti, Mbak Anggiman lagi bisa ke sini. Ya, gimana nanti persiapan jelang laga besok malam melawan fighter dari Singapura? Persiapan udah siap ya untuk pertandingan nanti malam nanti. Nanti saya akan tunjukkan semua kualitas saya dan kemampuan saya nanti. Semoga bisa membanggakan Indonesia, pasti. Ya, baik. Kita berharap sesuai dengan yang diharapkan ya, bisa bertanding dengan maksimal sesuai dengan yang sudah disiapkan. Terima kasih Mbak Anggi Managi. Ya pemirsa, itu tadi wawancara dengan Dewan Juri, kemudian para fighter yang akan bertarung pada One Pride besok malam di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan jangan lupa bisa disaksikan secara live di TV One. Demikian untuk sementara laporan kami dari Semarang, Jawa Tengah. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Budi Zulkifli langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jangan lupa saksikan esok malam di TV One dan juga langsung ya dari Gor Sahabat Semarang. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi terkait safari politik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep setelah kemarin sempat bertemu dengan PKS, lantas kemarin banget ya, Betul. Ini bertemu dengan Partai Golkar. Apakah ini khusus untuk membahas mengenai pilkada yang akan mengusung nama Kaesang? Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Ketua Umum PSI yang juga anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menyambangi kantor DPP Partai Golkar. Kaesang didampingi tim utama PSI. Kedatangan Kaesang disambut Ketua Umum Partai Berlambang Beringin, Airlangga Hartarto. Airlangga didampingi Bambang Susatyo dan jajaran elit partai. Pertemuan kedua partai yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju ini tak lain membahas pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Apalagi nama Kaesang masuk radar di bursa Pilkada Jakarta. Manuver Kaesang untuk Jakarta sudah dilakukan dengan mengikuti jejak sang ayah dengan program blusukannya. Untuk menarik simpati masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Sementara ke partai politik, Kaesang juga menyambangi markas PKS. Apalagi suara PKS mendominasi untuk pemilih di Jakarta. Setelah sowan ke Partai Golkar, akankah Kaesang menetapkan pilihannya untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Atau masih menunggu dinamisnya politik di detik-detik terakhir? Tim TV One mengabarkan. Safari politik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep setelah memang memenuhi undangan dari PKS, kemudian kemarin sowan ke Partai Golkar. Nampaknya nggak mungkin kalau nggak bahas pilkada. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Mbak Sheryl Tanzil, ini ke juru bicara PSI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Rati Syira. Kemudian juga ada Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mbak Syira. Dan juga telah bergabung bersama kami di Zoom, sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya mau ke Mbak Sheryl dulu. Mbak Sheryl, ini Mas Kaesang kayaknya seminggu ini padat gitu jadwalnya ya. Setelah ke PKS, kemudian sowan ke Golkar. Ini safari politiknya tujuannya apa? Pilkada atau bagaimana? Kalau ke PKS kan memang kita ada undangan ya, kita memenuhi undangan. Kalau di Golkar ya memang komunikasi dengan Golkar kan sangat cair ya, sangat baik karena kita juga bareng di KIM kemarin koalisi pemenangan Prabowo Gibran. Dan memang setiap kali PSI diundang ke Golkar itu kita merasa sangat adem. Karena mungkin pola komunikasi dari Ketum Golkar, Pak Airlangga itu begitu begitu mengayomi ya. Dan bercanda-bercandanya, jokes-jokesnya itu benar-benar mengena begitu loh. Pantun lagi ya makanya kemarin ya. Sebenarnya nggak sebanyak pantun di PKS. Di PKS sebenarnya lebih banyak ya, lebih ahli pantun sepertinya. Cuman kita selalu merasa Golkar ini kan sebagai salah satu partai paling tua ya di Indonesia ya. Kita merasa kita perlulah belajar, ada hal-hal yang bisa kita ambil positifnya dari Golkar. Jadi kemarin tuh pembahasannya juga salah satunya kan misalnya nih kerjasama fraksi, karena banyak yang PSI di beberapa daerah di DPRD-nya itu
tidak cukup untuk membentuk satu fraksi, kita siap untuk bergabung dengan fraksi Golkar. Dan dulu sebenarnya kalau teman-teman ingat ketika Mas Kaisang baru saja menjabat sebagai ketum PSI, kita juga bertandang ke Golkar. Soal Dan juga ke Golkar ya. pada saat itulah muncul istilah sister party. Dan itu justru bahkan muncul dari mulut Pak Erlangga. Jadi kita merasa sangat diemong ya. Dan waktu itu kerjasama sister party itu adalah bagaimana kader-kader PSI bisa ikut belajar tentang public policy, tentang leadership di Golkar Institute gitu. Kemarin juga ada pembahasan tentang siapa aja nih jagoan-jagoan yang akan maju di pilkada gitu sih. Jadi sudah ada pembahasan mengenai jagoan-jagoan pilkada, artinya Mas Kaisang dijagokan di pilkada Jakarta? Kemarin sih ada dorongan dari Partai Golkar ya, mereka bilang ini melihat Mas Kaisang kan memang di Jateng itu surveinya melejit sekali. Tapi kalau sampai mau maju di Jakarta pun Golkar itu siap mendukung. Sudah menyiapkan juga pasangannya ya. Iya kemarin ya yang lucu gini Mas Kaisang bilang, kan kalau dari kami selalu bilang tunggu kejutan di bulan Agustus. Nah ini terus terang saya juga terkejut nih dengar Pak Erlangga karena tiba-tiba udah ada calonnya kan. Dan ya out of the box banget. Tapi Pak Yusuf Hamka yang belum Iya. pernah muncul juga di publik begitu ya. Iya, tapi ternyata Pak Yusuf Hamka itu kan kalau misalnya apa yang sudah dilakukan untuk Jakarta sudah sangat banyak. Iya, katanya begitu kan dia punya visi misi untuk mengurai kemacetan di Indonesia. Karena kan 3 nama dari Partai Golkar yang sempat muncul ke publik kan, Ahmad Zaki, kemudian Ridwan Kamil, Erwin Aksa. Nah, tiba-tiba kok yang akan mendampingi Mas Kaisang justru Pak Yusuf Hamka. Ya makanya kemarin Mas Kaisang bilang, saya juga terkejut banget nih. Karena kita udah curiga nih waktu pas awal udah ada tiba-tiba anaknya Pak Yusuf Hamka yang laki-laki kan udah datang, putra pertamanya tuh udah salaman-salaman sama kita. Terus pas duduk, lihat ini kayaknya kenal nih mukanya kan, ternyata ada ayahnya juga gitu loh. Cuman kemarin bagus sih ketika dia paparan gitu ya, terlihat sangat siap. Dan ternyata Pak Yusuf Hamka juga sudah menjadi staf ahli ya di beberapa nomenklatur kementerian begitu. Jadi udah paham lah gitu. Oke, kita juga tanyakan ke Bang Doli. Bang Doli, kemarin itu pembahasannya seberapa cair? Golkar juga kan sudah memberikan statement ya, akan welcome banget untuk Mas Kaisang ini dalam Pilkada Jakarta. Artinya bagaimana nih posisi saat ini Golkar dalam Pilkada Jakarta, Bang Doli? Iya, tentu saya ingin jelaskan, mempertegas lagi ya bahwa silaturahim antar partai politik ini kan selama ini tradisi yang memang cukup baik ya dilakukan oleh pimpinan partai politik kita. Bahkan kemarin saya kira menjelang Pileg dan Pilpres, silaturahim partai politik ini yang membuat suasana kita ini menjadi sejuk, menjadi tentram, Pileg kita sukses, tidak ada polarisasi dan segala macam, karena kita berhasil menunjukkan pada masyarakat walaupun bertanding silaturahim itu tetap terjaga gitu. Nah khusus Golkar dan PSI ini kan juga sebetulnya sudah berapa kali ketemu ya, sebelum Pileg Pilpres sudah ketemu dulu, waktu itu masih PJ-nya Pak Giring ya, terus kemudian sama Pak Kaisang udah ini yang kedua kali. Dan kita selama ini sudah membangun komunikasi juga, sudah teruji sama-sama di Koalisi Indonesia Maju kemarin. Nah tentu kerjasama antar partai politik, antara Golkar dan PSI ini saya kira juga bagus ya, penting untuk Indonesia ke depan gitu. Nah apalagi kita sama-sama tahu bahwa PSI juga di daerah-daerah punya kekuatan ya, punya kursi-kursi di DPR yang tentu bisa disinergikan antara Partai Golkar dengan PSI. Nah khusus untuk menjelang pilkada, apalagi ya tentu kan kita ingin menyodorkan kader-kader kita ya, baik Golkar maupun PSI di daerah yang membutuhkan dukungan kerjasama antar partai politik ya. Golkar tidak semua bisa punya calon dan kemudian mengusung sendiri ya, perlu ada kerjasama politik dengan partai politik yang lain, begitu juga dengan PSI. Jadi saya kira tindak lanjut nanti dari pertemuan ini ya dipetakan, dimungkinkan mana daerah-daerah yang bisa dilakukan kerjasama. Apalagi juga tadi dalam pertemuan itu tindak lanjut dari istilah sister party itu adalah ya bagaimana kalau ada kursi-kursi di DPRD
provinsi, kabupaten, kota yang memungkinkan bisa tergabung dalam satu fraksi, kenapa tidak? Nah, khusus untuk Mas Kaisang sendiri, ya saya kira ini kan berpulang kepada PSI, ya. Itu kan otoritas atau kedaulatan dari masing-masing partai politik. Apakah partai politik itu mencalonkan ketua umumnya atau kadernya gitu ya. Nah, jadi itu sangat tergantung dari keputusan PSI secara institusi dan kemudian Kembali ke PSI. ketetapan hati dari Pak Kaisang sebagai ketua umum atau orang nanti yang akan dicalonkan. Nah, kalau kemudian di Jakarta betul bahwa kami selama ini sudah memberikan surat tugas kepada 3 orang. Ya. Pertama Pak Ridwan Kamil, kemudian Erwin Aksa, dan kemudian Ahmad Zaki Iskandar. Walaupun per hari ini berdasarkan evaluasi kami, Saudara Ridwan Kamil itu lebih ideal kami tetap dorong di Jawa Barat. Ya. Nah, jadi sebetulnya dan itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini kami juga sedang intensif ya berkomunikasi terus dengan teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, mencermati perkembangan di Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, di Jakarta ini Jadi Golkar masih tentu waktu itu saya mendorong supaya ya selain Ridwan Kamil, harusnya partai-partai politik yang di dalam Koalisi Indonesia Maju itu memberikan nama-nama yang memungkinkan untuk bisa dicermati oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah kalau beberapa hari ini disebut nama Pak Kaisang, saya kira ini bagus ya untuk kemudian kita melihat perkembangan sejauh mana ada masih cukup cair nantinya sampai akhirnya memutuskan begitu ya Ridwan Kamil akan berlaga di Jawa Barat atau Jakarta, dan apakah juga akan mendukung Mas Kaisang kalau memang akan berlaga di Pilkada Jakarta. Nanti saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, bagaimana Anda mencermati manuver politik yang dilakukan oleh Mas Kaisang belakangan ini? Apa tujuannya? Apakah memang khusus untuk Pilkada Jakarta? Tapi tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Mas Gun-Gun. Kalau mencermati manuver politik yang dilakukan Mas Kaisang ini, kalau bisa memprediksi, arah tujuannya kemana sebenarnya? Tentu begini, komunikasi politik itu kan jadi niscaya ya, jelang perhelatan yang sifatnya saling bergantung, interdependen. Contoh misalnya, Pilkada Jakarta tidak bisa dilepaskan dari Pilkada Jateng dan Pilkada di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat. Oleh karena itu, maka komunikasi politik lintas partai itu jadi keniscayaan. Itu udah benar. Apa yang dilakukan oleh Kaisang, roadshow politik itu ke berbagai partai, terutama partai-partai yang prospektif untuk kemudian diajak berkoalisi, itu menjadi keharusan. Kemudian kalau kemana arah pergerakan Kaisang, menurut saya 2. Pertama, itu tentu jangka pendeknya, bagaimanapun PSI, dalam konteks ini kan Kaisang tentu representatif ya dari PSI. Itu kan harus memikirkan proses kandidasi yang waktunya sangat sedikit lagi. Oleh karena itu maka kebutuhan figur untuk diusung itu kemudian menjadi agenda strategis. Contoh misalnya untuk Kaisang sendiri mau maju di mana? Jakarta atau Jateng kah? Sementara misalnya seperti kita lihat Golkar kan ada kebutuhan strategis untuk mengamankan wilayah yang menjadi lumbung suara Partai Golkar Jawa Barat. Nah, itu yang pertama, soal figur. Kemudian yang kedua soal tentu investasi dalam konteks PSI saat ini dan ke depan. Kenapa? Karena kan investasi politik itu dimulai dari kerjasama. Contoh misalnya dalam waktu ke depan itu 5 tahun PSI pasti menjadi bagian dari the ruling party. Kan begitu. Sehingga kemudian butuh yang disebut dan kerjasama jangka panjang. Oleh karena itu maka saya lihat kalau pertemuan-pertemuan sekarang ini lebih fokus pada agenda pilkada. Contoh misalnya, Kaisang kan disebut beberapa lembaga survei untuk kemudian menjadi satu di antara figur potensial untuk maju di pilkada. Nah, masalahnya adalah pilkada mana nih? Apakah pilkada Jakarta atau pilkada Jawa Tengah? Kalau saya sebagai peneliti melihat data, Kaisang jauh lebih prospektif untuk maju di pilkada Jawa Tengah dibanding pilkada Jakarta. Meskipun tentu beberapa partai berkeinginan untuk tetap menjaga line up koalisi ini, seperti misalnya Golkar. Golkar kan
seharusnya punya figur potensial untuk menjadi satu di antara kompetitor di Jakarta. Sebut aja namanya Ridwan Kamil. Popularitasnya ada, elektabilitasnya masih bisa bertumbuh gitu ya, seiring dengan political publicity yang dilakukan. Hanya masalahnya adalah ini satu jangkar potensial bagi Golkar di Jawa Barat. Nah, ketika memunculkan nama Yusuf Hamka, tentu kan butuh gandengan. Dan gandengan itu saya lihat salah satu yang kemudian disebut oleh Golkar adalah Pak Yusuf Hamka. Kenapa nama Yusuf Hamka? Karena tentu persuasinya dengan PSI adalah Kaisang dengan jangkar politik Jokowinya, gitu ya. Itu menjadi potensial untuk menjadi perekat di Kim. Karena koalisi Indonesia Maju tanpa ada kemudian perekat, itu bisa kemudian mencari komposisi sendiri-sendiri. Jalan sendiri. Gitu. Seperti misalnya kalau kita lihat kasus di Banten. Banten kan Kim tidak bisa solid. Kenapa? Karena lain afiliasi politik kan gitu. Baik, kita nanti juga akan dalami ya dari Mbak Sheryl dan juga Bang Doli. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. 1 tahun bisa 4 angkatan. Kita lanjutkan lagi dialog Mbak Sheryl. Kalau dari tadi Bang Doli sempat bilang dikembalikan lagi nih ke PSI. Artinya sudah akan ada kans-kans besar akan diterima begitu Kaisang dengan Yusuf Hamka? Yang jelas sih kalau pilkada ini menarik ya, apalagi kan kita juga ya cukup kaget lah tiba-tiba disodorkan nama Yusuf Hamka gitu kan. Jadi sangat terkejut lah Mas Kaisang. Tapi yang jelas memang kalau di Jateng survei beberapa lembaga survei kan Mas Kaisang sangat tinggi. Dan Mas Kaisang ini sebagai anak muda nggak mau buru-buru lah. Kemarin juga di konferensi pers Mas Kaisang mengatakan bahwa masih ada 49 hari untuk berpikir. Jadi nggak mau buru-buru, PSI masih akan tetap mempertimbangkan kira-kira masukan dari partai-partai senior nih bagaimana. Karena politik itu kan kita nggak bisa maju sendiri ya. Hanya misalnya 2 partai itu saya rasa masih kurang lah. Kita harus tetap merangkul yang lain juga bagaimana kira-kira dukungannya dan pendapatnya gimana. Jadi ya kita tunggu bersama ya. Kira-kira nanti Kaisang maju di mana. Termasuk dengan partai di luar Kim? Seperti PKS? Yang jelas gini, PSI saat ini kita selalu mengatakan bahwa kita membuka diri komunikasi dengan partai mana saja. Gitu. Lebih besar kemana, PKS atau Golkar? Kalau Golkar kan sudah jelas kita memang akan ada hubungan sister party ya. Kalau PKS, kemarin Presiden PKS juga menyatakan kalau bisa jangan cuma sampai di sini. Dari Bang Habib, dari Sekjen PKS juga menyatakan, iya kalau bisa ini dong olahraga bareng, bikin camp bareng katanya. Atau mungkin di bidang perempuan dan keluarga kan mereka juga ada tuh. Tapi kalau dari Presiden PKS bilang, ya lingkungan hidup lah, tanam pohon bareng. Tapi ya kita lihat lah. Nah kalau Golkar Institute dan bagaimana mendidik kader-kader PSI itu kan sudah lebih real ya apa yang dibicarakan begitu loh. Oke Bang Doli, terakhir Bang Doli, jadi sebenarnya kapan nih kalau misalnya PSI sudah memberikan lampu hijau, kapan akan dikasih surat mungkin rekomendasi? Apakah mungkin ada nama lainnya? Karena kan kita melihat 3 nama yang sudah diberikan untuk berlaga di Jakarta, tapi kalau mungkin nih kalau berbicara kemungkinan, jangan-jangan Mas Kaisang milih bareng PKS nih, Anies Kaisang. Masih mungkin nggak nanti diusung juga oleh Golkar nih kalau nama Anies Kaisang? Ya, tentu sekali lagi saya katakan kembali kepada teman PSI dan Pak Kaisang sendiri ya. Nah, buat Golkar kan sebetulnya kami sudah menunjukkan komitmen kami untuk tetap bisa selalu bersama dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, terutama di tempat-tempat yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat gitu. Jadi kita sebetulnya menunggu ya nama-nama lain muncul di Jakarta selain selama ini yang coba difokuskan ke Ridwan Kamil. Nah begitu kalau kita misalnya Ridwan Kamil kita geser ke Jawa Barat, harus kan bisa muncul nama-nama baru. Nah jadi kami sebenarnya senang sekali nama Pak Kaisang ini muncul juga sebagai salah satu alternatif yang akan dibicarakan dan dicermati ya oleh masyarakat Jakarta, terutama dengan pimpinan partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju. Nah soal pasangannya siapa ya kemarin memang kan kalau ya Golkar Pak Ketua Umum kita menganggapkan memang harus ada menyatukan duitum menjadi 2 orang menjadi satu itu kan harus ketemu paket yang pas kira-kira kan begitu ya. Nah Pak Yusuf Hamka itu kan punya pengalaman panjang ya, di dunia usaha di mana nanti Jakarta itu kan lebih banyak setelah dipindahkan ya insya Allah nanti ibu kota kita ke IKN Nusantara
Jakarta itu kan lebih banyak fokus pada pengembangan sebagai kota, pengembangan ekonomi lah kira-kira itu ya. Nah tentu pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Yusuf Hamka tentu nanti bisa membantu ya siapapun sebagai calon gubernur termasuk Pak Kaisang sendiri. Kita ke Mas Gun-Gun. Ya. Kalau melihat paket yang pas itu yang mana? Anies Kaisang atau Kaisang Yusuf Hamka? Menurut saya akan ditentukan 3 hal nih. Kalau bicara paket ya, pertama figur yang punya elektabilitas. Pasti semua partai kan ingin menang. Yang kedua itu reaksi dari kompetitor. Siapa kompetitornya nih? Ya kan, misalnya nih Pak Anies sekarang kan sudah disebut aja dikunci oleh PKS, Anies, Sohibul Iman. Tapi apakah misalnya masih bisa cair atau tidak? Yang ya faktor ketiga nih, faktor dinamisnya. Seperti PDIP menjadi game changer atau enggak gitu. Karena kan di Jakarta masih bisa 2 poros, masih 3 poros juga, ya. Kalau PKS misalnya sekarang 18 kursi begitu ya, kan masih kurang 4 kursi karena syaratnya 22. Nah, apakah mampu meyakinkan misalnya PKB dan Nasdem untuk jadi satu paket atau sebaliknya PKB justru misalnya membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Makanya 3 faktor ini masih menjadi faktor dinamis hingga bulan Agustus. Oke, kita Sama-sama nantikan ya. Kayaknya pada last minute begitu ya, menentukan nanti siapa-siapa yang akan berlaga di Pilkada khususnya DKI Jakarta. Kita akan terima kasih banyak Mbak Sheryl, dan juga Bang Doli. Terima kasih. Sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita akan update dulu apa yang akan disajikan dalam kabar utama pagi bersama Anggia Boni. Halo, selamat pagi Rati dan Sira. Kabar utama pagi nanti akan menginformasikan kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap seorang pemulung di Sigi, Sulawesi Tengah. Selain itu juga kami akan perbarui informasi mengenai kasus tewasnya seorang warga akibat letusan pistol seorang anggota DPRD Lampung Tengah. Selengkapnya sesaat lagi di kabar utama pagi. Sementara demikian, Ratih dan Sira kembali ke Anda. Terima kasih Anggia Eboni. Pemirsa jangan lewatkan kabar utama pagi akan hadir sesaat lagi bersama dengan Anggia Eboni. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.